maka mungkin mendekati waktu sholat itu ada hujan atau ada air gitu. Nah makanya tayamum itu misalnya gini, misalnya Pak Hani sholat zuhur tayamum, kata Pak Hani ketika masuk asar, nah saya nggak perlu tayamum lagi. Kenapa? Belum batal kok. Ini batal sholat lah. Maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Tayamum itu hanya untuk satu kali sholat saja. Satu kali sholat saja, Pak. Itu disebutkan di apa namanya? Di ayat selanjutnya itu ya. Dengan cara apa? Sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci. Bukan banyaknya debu, tapi debu yang benar-benar bersih. Kalau rata-rata orang ngambil itu di tembok, Pak. Di tembok gitu. Jadi nggak usah khawatir, wah debunya nggak kelihatan. Debu di Metro Mini itu lebih tebal, Pak, malah ada olinya dikit tuh. Itu mantep itu, Pak, kalau mau buat tayamum. Tapi bukan itu yang dimaksud. Debu dimanapun tempat itu sesungguhnya ada debu. Maka lakukan itu di tempat yang banyak, yang belum pernah, yang sebisa mungkin belum pernah tersentuh oleh aktivitas manusia. Itu paling bagus itu. Kalau tahu nggak bisa, lakukan yang sebisanya saja gitu. Bagaimana cara bertayamum? Karena jarang sekali bertayamum. Bisa tayamum itu di kendaraan, di pesawat, ataupun di tempat-tempat lain bisa juga. Tetapi dengan persyaratan tadi, Pak ya, nggak ada air, ataupun ada air tetapi ketika dia tersentuh oleh air, dipaksa untuk wudhu dengan air dalam keadaan sakit, maka dia bermasalah. Jadi dalam keadaan tidak ada air, dalam keadaan sakit yang tidak bisa tersentuh oleh air, kalau dia menyentuh air maka akan mengakibatkan sakit itu makin bertambah sakit, maka itu boleh tayamum. Atau dalam perjalanan seperti itu ya. Nah gimana kalau misalnya ada air, termasuk gini Pak, ada air tapi airnya itu cuman satu ini Pak, cuman segini Pak, tetapi ada air segini, satu keluarga itu belum ada yang minum satu harian Pak. Gimana ini? Masuk waktu wudhu, bisa itu untuk wudhu sebenarnya, maka itu pun sudah masuk kepada hukum dibolehkan hukum tayamum, karena air ini untuk apa namanya Pak? Untuk kebutuhan yang lebih urgen dari sholat itu. Artinya untuk untuk minum, karena kalau nggak ada air itu maka tidak ada air lagi untuk minum. Itu dibolehkan untuk tayamum. Air-airnya juga bisa gini Pak ya. Nah, saya termasuk pembagian air. Air itu ada air mutlak. Ya, perhatikan air mutlak. Kalau insya Allah di torrentnya Al-Ikhlas ini airnya udah air mutlak. Kenapa? Dari sumber air. Dari sumber air. Air mutlak itu air yang belum tercampur oleh apapun. Ini bisa buat wudhu nggak Pak? Ini agaknya makruh nih. Kenapa bisa makruh? Karena agak panas. Agak panas nih Pak. Kalau saya wudhu ini, maka wajah ini akan tidak nyaman dengan ini. Kenapa? Ini jadi makruh. Karena sudah ada apa namanya? Karena agak panas. Ini panas Pak. Ini dari sana kan dingin nih. Jadinya panasnya. Depan Pak Umar ada teh manis nih. Pak Umar bisa wudhu dengan teh manis. Pak Edi bikin kopi bisa wudhu dengan kopi. Airnya emang air najis? Emang airnya itu bermasalah? Tidak, akhirnya suci, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Yang bisa untuk bersuci adalah air-air yang berkaitan dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang benar-benar dari sumber air. Terus air hujan itu air mutlak itu Pak, boleh itu. Air laut itu kan asin, ya karena memang aslinya asin, maka dia boleh untuk berwudu, boleh untuk bersuci. Air sungai, jadi air sungai, saya ingat ya di At-Taqwa itu kenapa? Karena nanti ada air mustakmal
Mustakmal itu ada air yang ketika kita untuk berwudu lalu kita taruh di ember tuh, karena sayang kalau langsung terbuang, maka air itu nggak boleh untuk berwudu kembali. Tetapi kenapa di At-Taqwa itu, kalau di pesantren Putra atau di Masjid At-Taqwa itu, kalau pernah wudu di sana, kenapa dia wudunya itu langsung dari ini, Pak, dari tangannya langsung kaki masuk di situ, tapi kenapa bisa berwudu gitu? Karena air itu lebih dari 2 kullah. Ketika air itu lebih dari 2 kullah, maka dia bisa melakukan wudu dari tempat itu, Pak. 2 kullah itu kalau nggak salah ukurannya 270 liter. 270. Maka lebih dari 270 liter, 300 liter saja itu sudah bisa untuk melakukan wudu dengan air yang mustakmal tadi, yang harusnya dia nggak bisa mensucikan, tetapi karena lebih dari 2 kullah, apalagi sungai ya Pak ya, sungai itu kan, sungai yang mengalir itu kan boleh, walaupun kelihatannya keruh sungai itu, karena memang asal dasarnya seperti itu. Ada bangkai, kita nggak tahu nih ada bangkai ada apa, tetapi ketika sungai itu besar dan mengalir, maka boleh untuk berwudu, boleh, kecuali sungai yang sudah kering terus ada bangkai, aduh enggak deh, yang seperti itu. Tapi kalau sungai itu besar lalu kita untuk berwudu di situ diperbolehkan lebih dari 2 kullah itu ya. Terus ada juga air mutanajis, air jelas, air yang terkena najis itu tidak bisa untuk berwudu. Ada juga air yang terkena sinar matahari langsung, maka itu makruh kita gunakan. Makruh, Pak. Kenapa? Lagi-lagi dulu kan nggak ada kaitannya dengan apa sebabnya. Apa sebabnya? Jadi dokter kulit itu tidak menyarankan air yang terkena matahari langsung itu untuk bersuci atau untuk membasuh muka dan lain sebagainya. Kenapa? Merusak kulit. Itu mah efek saja, bagi agama itu mah efek saja. Tetapi yang paling penting adalah agama menyarankan ada air-air yang makruh, ada air-air yang mutlak, ada air-air yang najis dan lain sebagainya. Seperti itu. Termasuk air yang terlalu dingin. Kalau di Guci, yang biasa ke Guci, apalagi yang punya Guci itu kan sering ke Guci itu. Kalau airnya dingin itu termasuk makruh. Makruh, Pak. Misalnya nggak nyaman ke wajah kita, itu termasuk makruh. Terlalu dingin air es untuk berwudu bukan nggak boleh, tetapi jatuhnya makruh. Boleh, suci mensucikan, tetapi jatuhnya makruh. Terlalu panas, air baru mendidih kita untuk wudu, itu pun bermasalah. Boleh nggak? Kalau kuat boleh saja, tapi jatuhnya makruh juga. Seperti itu ya. Itu macam-macam airnya. Nah, jadi memang untuk bersuci itu ada 2. Selain kita bisa dengan menggunakan air dengan normal seperti itu bersuci, ada juga dengan dengan debu, sa'i dan thayyibah, dengan falam tajidu ma'an, andai kata kalian tidak mendapatkan air, ini kan aslinya ayatnya ya, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka tayamumlah kalian sa'i dan thayyibah, dengan debu yang baik, dengan debunya. Apalagi sekarang udah ada itu, Pak, ada tap itu ya, tap untuk debu itu, Pak. Kalau di rumah sakit tuh biasanya ada ini, Pak, ada kotak itu dibuka itu debu, itu untuk untuk tayamum. Karena kalau di rumah sakit itu biasanya dia debu-debu yang di luar itu mengandung bakteri dan lain sebagainya, karena sensitif sekali kalau di rumah sakit. Jadi debu-debu yang benar-benar suci, banyaknya seperti itu, banyak gitu, Pak. Nah, kenapa ini sangat penting sekali? Karena berkaitan dengan sholat kita, Nah, terus untuk berkaitan masalah dengan sholat juga, contoh tadi ada beberapa yang saya perhatikan tentang gerakan sholat juga itu, Pak. Gerakan sholat. Harusnya kita itu ketika imam itu takbir Allahu Akbar,
maka kita makmum baru bergerak setelah imam itu akbar, baru bergerak. Bukan dibarengi, Pak. Bukan dibarengi. Begitupun Allahu Akbar ruku, begitupun sampai Allahu liman hamidah, maka makmum pun baru bergerak di liman hamidah. Itu apa namanya? Adab sholat itu seperti itu. Gitu. Bagaimana kalau misalnya membarengi, maka nggak sempurna, Pak. Bagaimana kalau mendahului? Ini masalah baru nih. Mendahului imam yang belum takbir, walaupun nanti efek dari masalah ini pada saat di akhirat nanti dibangkitkan dengan dengan wajah yang berbeda dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak kalau misalnya dia mendahului imam sampai ada rukun yang sampai 3 sampai 2 lebih dari 2 rukun yang dilewati, maka sholatnya bukan nggak sah, tapi sholatnya menjadi haram, tidak batal itu tentang sholat jamaahnya, kecuali yang mufarroqah. Mufarroqah itu sholat yang misalnya gini, Pak, misalnya kita sholat dalam jamaah, lalu dalam sholat itu terjadi sesuatu yang harus kita itu benar-benar, padahal kita sedang jamaah, itu boleh enggak itu? Boleh enggak itu keluar dari jamaah? Boleh, Pak. Jadi sholat itu ketika kita sedang jamaah pasti kan lama, Pak. Maka kita sholat agak cepat atau lebih cepat, tetapi kita dalam barisan jamaah. Tapi itu namanya, Pak, artinya keluar dari jamaah itu dengan sholat sendiri kita, maka itu nggak ada kaitan lagi dengan gerakan imam yang harus diikuti, nggak ada lagi, karena dia mengeluarkan sholat yang berkaitan dengan jamaah, walaupun ada di tengah jamaah seperti itu, karena ada sesuatu yang uzur, yang syar'i dan lain sebagainya, itu boleh, ya Pak, ya. Tetapi kalau misalnya dia dalam keadaan jamaah, apalagi mendahului imam, dia akan menjadi haram sholatnya, bahkan tidak mendapatkan pahala jamaah sama sekali. Apalagi sampai ketika ke beberapa rukun terlampaui, dia terlebih dahulu atau melambatkan. Ini juga hati-hati nih, melambatkan. Kalau dia melambatkan, ada uzur syar'i yang kaitannya dengan sesuatu karena memang nggak bisa cepat, maka itu nanti dilihat uzurnya. Kalau itu memenuhi syarat, maka nggak ada hukum di situ. Tetapi kalau misalnya biasa saja, karena kita ingin mengejar kesempurnaan, imam sudah ruku, bahkan imam mau sujud, kita masih terus membaca surat yang berkaitan yang sedang kita baca. Harusnya ketika kita sedang membaca surat itu, maka ketika imam ruku, maka putuskan langsung, kita juga ruku setelah imam ruku, begitupun sujud dan lain sebagainya. Jadi bukan disempurnakan. Kalau dia lebih dari 2 rukun yang terlampaui, maka yang sama yang akan terjadi, sholat itu menjadi makruh dan tidak mendapatkan pahala jamaah juga, gitu, Pak. Nah, ini kan yang sering kita perhatikan di sini. Mudah-mudahan dengan seperti ini sholat kita makin sempurna, sholat kita sempurna, ibadah kita sempurna. Kenapa? Karena alladzi huwa ismatu amrina, semua urusan kita itu akan berpulang kepada agama kita. Nah, agama kita itu ada yang namanya akidah. Akidah itu ikatan keyakinan kita kepada Allah. Ada yang namanya syariat. Syariat itu hukum-hukum yang mengatur tentang perintah Allah. Maka perintahnya yang kita lakukan itu disebut dengan ibadah. Itu ibadah. Ibadah itu aktivitas kita untuk melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.